Horas Indonesia, Horas Bangsa Batak. Wow. Ini kali ini kau tahu nggak? Apa itu? Tamunya spesial. Mulai dari bulan berapa kayaknya ku undang abang ini ya. Baru Ini ada baru waktu. bisa gitu loh. Luar biasa. Luar biasa memang kesibukan abang ini kesana kemari. Ya, abang artis nasional bapak kita ini. Keliling-keliling Indonesia. Luar biasa. Siapa dia? Ini Bang Victor Huta Barat. Horas. Horas, Bang. Asal jangan dibilang aja aku sombong ya. Bukan bang, namanya kesibukan kan kita kan nggak tahu bang itunya. Jadi kalau pas waktunya bisa datang. Nah itulah. Itu. Kalau orang Medan bilang banyak kali gayanya bang itu. Itu kali pun itu di Medan bang, kita kan orang Jakarta. Orang Jakarta kita bang, jangan samakan ke sana bang, berbeda itu. Iya kan? Lain jalur kita posisi Jakarta antara Medan. Jakarta Medan ya. Walaupun kita sering ke Medan. maju. Itunya bang. Gimana kabarnya bang Victor? Ya puji Tuhan, baik-baik, sehat-sehat lah. Kayaknya makin ganteng Jadi aku sekali lagi minta maaf lah, sorry lah karena bukan kesibukan sekali, memang kebetulan memang waktu-waktunya ini TikTok terus. Iya. Sekarang bisa lah waktunya kan. Jadi aku udah siap lah, kalian mau kerjain apapun aku terima. Mana berani kami Bang. Bukan mau dikerjain bang, cuma agak-agak mau ditelusuri sedikit. Oh, gitu. Bagian-bagian yang permusikan inilah. Yang belum ditelusuri Ya, gitu ya. yang belum ditelusuri kita telusuri hari ini. Iya. Jadi gimana Bang? Mengenai apa ini, masih sibuk rekaman atau apa ini Bang? Masih selagi diberi kesempatan sama yang punya apa ini kan, punya dunia ini ya, Tuhan kita ya kan. Jadi masih lah, jadi apa namanya, ya bersyukur lah masih Eksis bang. masih eksis. Kalau orang bilang tadi kayak kalian bilang, wah bang ini suka kesana kesini ya. Kalau istilahnya ya masih sana ke sono kesini kesana, kelalang keliling kelolong begitulah. Jadi kalau saya sendiri Bang, dari kecil saya udah mendengar nama Victor Huta Barat. Oke. Kita tahu dulu istilahnya, wah penyanyi istana itu katanya dulu Bang. Itu dulu. Iya. Sampai ke telingamu gitu ya. Sampai ke telinga aku. Penyanyi istana. Iya, aku masih di Medan, masih di kampung dulu, Sanggul. Dia sudah tahu kan. Jadi ngomong-ngomong, kalau abang sendiri kelahiran mana? Masih kelahiran Teruntung atau di mana Bang? Kalau aku dari Palembang. Oh Palembang. Jadi kalau kebetulan ada yang lihat podcast kita ini, woi, mak mano kabarnya, woi? Nak kemana kan? Ini budak Pembang nih. Budak Palembang. Itu. Ada lokat dah, ya kan? Itu. Aku dari Palembang. Karena kami bapak dulu kerja di BPM. BPM itu kalau sekarang ya istilahnya ya minyak lah ya. Oh, iya. Pertamina. Ini Iya, kan iya. Belanda punya BPM dulu kan. Jadi kami memang di Palembang. Lahir Palembang semua kami, kecuali abang yang paling besar, kau pasti kenal. Bang Sunan. Bukan Bang Meyer. Oh iya. Nah, kalau dia di Tarutung. Hmm. Kalau kami di Palembang semua lahirnya gitu. 63 kami berangkatlah ke Medan. Tahun 63. Di Medan itu cuma 2 tahun. Kami di Pajak Peringgan, Semen Cirim. Semen Cirim ya tahu saya Semen Cirim. Iya, belakang kedai kopi si Panjang itu. Hmm. Nah, situ kami tinggal nggak sampai 3-4 tahun lah. 67 baru kami ke Jakarta. Tahun 67. Beserta orang tua juga. Ya itu pun perginya secara ini juga, secara kelompok-kelompok. Bapak dulu sama mama, baru kami nyusul begitu. Dan mulai dari bernyanyi nih Bang, dari kecil apa dari mana? Mulai dari Memang Palembang? dari kecil udah nyanyi. ada bakat nyanyi. Karena bapak juga dulu suka nyanyi dan dia memang bisa main piano. Jadi memang Iyalah. turunan. Abang ini orang tuanya sudah kerja di Pertamina lah sekarang. Iya, ke Sudah bisa Pertamina. main piano. Iya. Jadi, bapak kita di kampung bisanya apa? Nyangkul ya? Kalau sekarang mendodos. Mendodos dia di Oh, mendodos ya? Orang Pekanbaru Bang. Mendodos lah, apalagi mutik brondolan. Jadi abang berkarir musik secara profesional lah di Jakarta lah Bang ya. Di Jakarta. Jadi memang kalau mau dirunut-runut memang luar biasa lah. Aku bahkan masih kelas 3 SD. Aku sudah nyanyi di dunia malam. Kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Di klub Zamannya gitu? dulu ada namanya Ancol, Binaria. Terus ada namanya Yacht Club di Tanjung Priok sana. Terus yang sempat ada kita tahu di Harmoni ada Duta Merlin itu. Ya. Nah, dulu juga ada. Dan yang sekarang Seknek itu yang di Hook lampu merah Harmoni itu. Yang kalau kita mau ke Monas, Oh, iya, ke Monas.
Di HUK itu ada namanya tuh Wisma Nusantara. Oh Itu iya, tempat iya. dansa-dansa dulu itu. Aku sudah nyanyi. Bahkan aku nyanyi waktu itu, kalau kita masih ingat sama penyanyi luar biasa itu Bruri Usulin. Solima. Iya. Dia ada grupnya namanya The Pros. Dia main keyboard sambil nyanyi. Aku band Rosetta, aku sudah nyanyi. Kelas 3 SD aku sudah nyanyi. Kelas 3 SD Bang ya? Iya, Itu makanya keinginan abang sendiri tuh? satu keinginan juga karena memang dilihat aku memang sudah ada bakat di situ dan aku sudah belajar lagu-lagu standar. Ya sudah, aku akhirnya nyanyilah, aku diminta nyanyi di situ. Sudah nyanyi Dunia Malam itu. Berarti kalau pas nyanyi dibawa kayak gitu nyanyi bang di dunia malam kan pasti banyak lah yang cubit-cubit itu. Wah ini Oh, Victor. itu dia. Justru aku mau cerita kalau di Ancol itu namanya Binaria itu, kalau aku habis nyanyi kan aku kan namanya masih anak-anak Iya, kan iya, keluar. iya. Nanti kan zamannya dulu kan nightclub itu kan ada Pramuria namanya yang suka nemenin tamu-tamu ya. Iya. Itu kan mereka panggil Victor sini. Kadang-kadang aku dipeluk, dicubit-cubit, dikasih coklat gitu. Orang masih kecil ya Bang? Masih kecil, ya, pada saat itu kan. Masih Jadi SD tuh dunia bang. malam merambah terus nyanyinya terus. Itulah kehidupan. Jadi bukannya mungkin kalau orang lihat sekarang, wow Victor begini, tapi ya kita juga merambahnya itu enggak. Dari Iya. kecil. Berarti dibawa-bawa lagi tuh bang ya? Dibawa. Gitu. Jadi untuk masuk industri musik, Nah, masuk industri musik itu berjalannya waktu setelah beranjak lah gitu ya, dewasa. Sempat juga aku magang sama grup-grup kayak Flashback, kami main di Pansari Pasifik, terus kami main di HI, lagu-lagu oldies. Oke. Nah, jadi karena mereka tahu aku bisa menguasai lagu-lagu oldies, ya akunya gabung sama mereka, sama Flashback. Main kami di Green Pub. Jadi masih duniaku itu dunia masa kanak-kanak itu nggak ada untuk main-main. Main-main. Karena sudah sampai aku di rumah, di keluarga disebut ini bapak kecil ini, karena memang aku termasuk tulang punggung gitu. Oh, berarti abang nggak pernah lagi main patuk lele itu berarti waktu kecil? Nggak pernah lagi, jarang, nggak pernah. Main goje, tembak-tembak itu ya? Enggak. Nggak ada lagi berarti itu. Jadi langsung. Jadi itu ceritanya. Akhirnya setelah berjalannya waktu, mulailah kan dunia rekaman. Waktu itu kan mungkin tahu Bang Sunan kan, dia kan dulu kan sama zamannya Purnama Awi ya, Purnama Record. Nah, jadi dia banyak penyanyi-penyanyi yang dia rekrut, termasuk Ramona Purba, Atik Sibi, Nur Abni Octavia. Nah, cuman aku tuh nggak di ini, istilahnya yang lain-lain diurus gitu. Nah, akhirnya aku pikir ya, gue mesti rekaman nih. Kebetulan ketemu orang yang waktu aku nyanyi dia termasuk sayang sama aku, namanya almarhum Datuk Amin Nuzal, orang Melayu. Batu Sangkar, Pagaruyung, Padang. Padang. Oh, Padang. Akhirnya kasih modal. Oh, Mulailah rekaman. rekaman. Itu salah satunya untuk dunia Batak waktu itu main-main ke Remako, masih ada Barce Van Houten kan. Oh iya. Terus tiba-tiba, Bang Barce, aku punya lagu nih. Lagu apa? Lagu ini, ku nyanyikan lagu itu kan, lagunya Jose Feliciano itu kan. Yang I have seen the morning burning golden on the mountain in the sky. Oh ini bagus nih katanya. Akhirnya ini lagu ini kan identik dengan gitarnya. Orang Batak kan identik kalau di Lapo kan gitar tuh. Gitar ya, lapo. Akhirnya abang almarhum, Bang Meyer masih ada waktu itu, dia punya teman grup-grup itu termasuk sama Daulat Tagau, ya kan? Kami ke rumahnya, minta dibikin syairnya dalam bahasa Batak. Lahirlah lagu itu, Airi Ingotoro Dinajolo, Rabdadana Ujui, baru begitu. Pas rekaman, Bang Barca kasih nadanya di G. Pas aku masuk, udah jadi nih. Bang, kayaknya kurang tinggi bang. Enggak, jangan. Segini aja cukup katanya gitu. Keluarlah album itu. Baru orang tahu, oh ada penyanyi Batak Victor Huta Barat. Itu pertama kali bang. Iya. Dengan lagu itu ya. Dan kita nggak bisa lupa sama story sejarah ya. Dan memang jujur aja lagu itu memang kalau melodinya kan itu dari Barat. Ya. Iya. Ya penciptanya itu Chris Christopherson gitu kan. Nah liriknya baru dibikin lagi sama abang kita Bang Daulat. Nah, Kalau dulu masih untuk izin-izin begitu masih masih bebas aman-aman ya, lah ya, aman-aman. masih aman-aman gitu. Dan
meledak lagu itu Bang ya, langsung Akhirnya meledak. orang tahu, oh ada Victor Huta Barat, itu aja lah. Ini lagunya Victor Huta Barat gitu langsung ya, langsung dikenal orang lagu Baru itu. selanjutnya ya kita ya berjuang terus, berjuang dan memang kalau kita ngikutin produser kadang-kadang kan produser maunya yang begini kan. Iya, Kalau kita kan bisa sesuai dengan kita punya ini kan. kemauan kita, hati nurani jalan. Berjalan waktu terus akhirnya ya jumpalah dengan pencipta lagu Batak. Jumpalah sama Lek Kita Tagor. Iya. Nah, sama beliau memang klop Lagunya memang pas klop gitu berjodoh. pokoknya begitu dia bikin, bang udah jadi, udah gitu aja. Bahkan dia cipta lagu untuk si A, si B, ini di benaknya suara Victor. aku aja gitu. Dan Iya. diakui gitu. Dan aku pun mengakui memang begitu. Dan hampir semua lagu-lagu Bang Tagor Abang ini yang nyanyiin dan semua top. Ya, Lagu bisa Poda, naik lah. lagu Poda, Udah nih Dainang, lagu Tangiang Dainang, Tangiang di Dainang, Menduda Bayon, semua. Semuanya naik ya. Baru Pangguara. Baru Pangguara. Dan itu ada story-nya kan, yang tadi gue bilang kan. Dan setiap lagu mungkin abang itu mereka udah dekat. Iya. Jadi setiap lagu Bang menceritakan kehidupan abang ini. Iya, memang story semua kok. Udah ada chemistry. Manuda Bayon ya buat Parsonduk diciptakan karena aku udah dapat jodoh, aku bikin lagu ya katanya. Keluar lagu itu apa? Rapi tanah dua hasian, itulah buat Parsonduk itu kan. Orang rumah dulu ya. Tubuhlah buruku, perempuan kan. Lahirlah lagu Baru Pangguaran, itunya semua. Oh. Tangiang Dainang, buat mama lah aku bikin lagu ini ya katanya. Jadi aku masih ingat Bang kita syuting di daerah Bekasi itu. Kameramen si Noel tuh. Oh Noel, ya. Dia sangat kaget. Bang Victor dia bangga saking bang. Soalnya dari kecil dia sudah dengar lagu abang di Ambon. Di Ambon. Dia dong foto-foto itu kirim ke kampung lagi sama Victor Huta Barat kan. Iya, kebetulan bapaknya juga ya. Iya. Ya kita juga kita akui lah bahwa kita juga di Ambon ya kita diterima gitu loh. Kita tahu Ambon kan gudangnya penyanyi. Iya. Tidak bisa sembarang masuk Ambon sana kan. Jangankan itu penyanyi yang hebat pun kalau mereka dari suku mereka sendiri, nggak usah aku sebut. Waktu aku pernah ke Ambon, mereka cerita, oh ada. Mereka nggak. Nah, itu luar biasanya. Victor Huta Barat dari Sumatera bagian barat, Sumatera Utara Bisa pastinya masuk. bisa masuk. Padahal sana kampungnya penyanyi semua. Oh, gudangnya penyanyi. Gudangnya penyanyi. Karena aku ingat sekali waktu itu ada ulang tahun kota Ambon, wali kotanya minta mesti aku nyanyi lagu Show Mama. Padahal di situ penyanyi Ambon semua. Bang, kenapa mesti aku? Enggak. Pak, wali kota minta mesti Bang Victor nyanyi Show Mama. Tapi dari ciri khas suara Bang ini belum ada kayaknya yang bisa niru suaranya seperti ini kan. Ini ada keturunan Bang, keturunan sebagai penyanyi gitu, mulai dari opung. Dari bapak, Oh. terutama dari bapak. Karena aku ingat sekali waktu itu bapak kasih aku teknik untuk belajar vokal itu secara otodidak gitu. Kalau sekarang kan Udah ada banyak les. Ada sekolah, ada ada apa. sekolah yang katanya belting lah segala macam. Kita tahunya dulu hanya falset aja kan. Kita mana tahu istilah belting segala macam kan. Nggak tahu kita. Pokoknya nyanyi, ambil napas, keluarin napas sebanyak mungkin. Nah, aku sama bapak dikasih tahu kalau kau mandi, berenang, kau nyebur, ambil napas dulu, begitu sampai kau di bawah, kau berteriak. Oh, sampai terbuka. Iya. Nah, itu kan secara ini kan. Berteriak di dalam air ya. Dan aku juga kalau berenang, bukan yang panjangnya, yang lebarnya, begitu aku masuk ke dalam, itu nggak keluar aku tuh sampai ujung tuh. Ambil napas, tahan napas gitu. Bahkan ambil baskom, taruh air, kita masuk, muka kita masuk, kita berteriak, wah, sampai terbuka. Jadi secara kampung lah. Iya. Tapi luar biasa hasilnya. Dan menurut saya abang ini kan kalau nyanyi tegas. Ya. Ada. Memang. Ciri khasnya Nah, memang. berjalannya waktu, aku sempat juga ambil sekolah vokal akhirnya di RRI. Oh. Tapi yang paling banyak kontribusi untuk aku ya abangku, Bang Meyer almarhum.
sekolah vokal kan setelah sudah terjun nyanyi juga Bang kan? Iya, setelah nyanyi. Udah lama karena ini itu melakukan ada ini. buka sekolah vokal sama Ian Berlin kan. Oh iya. Pengen tahu ikut belajar kan. Di situ saya dikasih tahu aja dia Prahma juga. Jadi Iya. memperdalam lagi. Iya, memperdalam. Karena belajar tuh ilmu itu nggak ada habis-habisnya kan. Iya. Kita harus nggak boleh juga kita merasa bahwa aku udah hebat. Oh, aku Iya. udah begini, nggak juga. Karena ilmu itu Mahal sampai kita selesai itu tetap kita akan belajar gitu. Jadi akhirnya belajarlah bagaimana artikulasi pengucapan sebetulnya yang kau bilang tadi kan. Jadi kalau misalnya jangan, N-nya harus di mana? Iya. Lidahnya harus di atas, jangan. Terus kalau kita nyanyi kan suka kita dengar orang nyanyi kan bersama suka buh. Itu karena teknik vokalnya. Kan kalau mau bilang bersama nggak boleh bersama, harus ber. Jadi nggak bakalan ini. Bahkan kita ambil korek api, kita bakar, nyala, kita gini aja. Ba. Kalau dia nggak kedip-kedip berarti Apalagi kalau kita orang Batak agak susah ya. Ngomong boros. R ini. Itu namanya boros. Gitu. Kalau aku sendiri sih yang aku ingat dari abang ini bernyanyi di artikulasi di R, rap, itu tuh nggak jarang. Nah itu pas. Karena banyak yang susah kayak gitu loh. Mengapa memerah? Banyak kayak gitu loh. Ada kayak gitu banyak. Ya itu loh contohnya lagu Situmorang kan. Iya. Ya kan? Karena iya. R-nya sangat kental itu abang ini. Jadi ciri khas Bang Victor. Nah itu kembali lagi kita karena banyak mendengar. Itu tadi aku bilang kan ilmu itu kan tidak ada habis-habisnya. Iya. Jadi aku juga waktu masih umur 3-4 SD itu bapak kasih dengar lagu-lagu penyanyi opera. Opera Batak ya. Bangsa penyanyi Italiano. Kalau yang sekarang ya Jos Groban lah ya. Pavarotti. Pavarotti. Kalau dulu tuh namanya ada Enrico Caruso, ada Mario Lanza. Jadi kita punya sul mare luccica rasto verdete. Makanya begitu nyanyi Situmorang, adok sada parende. Jadi begitu. Parende. Terkontaminasi ke lagu itu. Iya. Tapi jadi satu khas gitu. Dari lagu-lagu seriosa kayak begitu Bang ya. Jadi kita juga bisa penempatan. Ini lagu Batak ini identik dengan model-model kayak gini. Kita hantam begini, oh pas, cocok gitu. Baru nak bilang masuk barang tuh. Masuk barang itu. Cocok katanya, bungkus. Apa lagi? Dan di luar lagu Batak, abang juga menyanyi Iya. di rekaman lagu Melayu kalau nggak salah. Lagu Melayu. Jadi gini, artinya kita ini sebagai penyanyi itu, kalau aku ya, kalau mungkin yang lain mungkin merasa, aku nggak di situ. Ada kan? Iya. Aku khusus di sini, R&B. Iya. Ya tapi kan kalau kita mau nyanyi kan menghadapin medan perang itu kan sama aja kayak tentara kan. Kalau dia menghadapin medan perang kan dia harus siap semua senjata kan. Iya. Untuk kesini hanya perlu dengan pisau komando. Iya. Untuk ngadepin medan lebih keras dia harus pakai M16. Kayak kita juga. Terus kita nyanyi satu tempat daerah yang terbuka. Terus kita memang kita nggak suka dengan lagu-lagu misalnya katakanlah dangdut. Apa. Terus kita nyanyi terbuka. Terus kita nyanyi lagu misalnya jazz gini. Yang ada nanti batu yang melayang kan. Tapi kalau kita bisa menguasai 2-3 lagu aja misalnya dangdut, kita hantamkan aja, senang mereka. Iya. Gitu. Jadi maksudnya harus siap apa semua. Makanya aku lagu Melayu aku rekam juga. Justru dengan lagu Melayu sampai 2 kali aku diundang ke TV 3 Malaysia. Iya, itu Malaysia, ya. kita lihat itu Bang itu. Karena lagu Melayu sampai mereka pikir mereka nggak sangka kalau aku orang Batak. Kira orang Melayu. Sangka orang Melayu. Yang hebatnya lagi aku nggak bakal lupa pas mau syuting, mau wawancara di TV3 Malaysia, aku kan pakai silang, pakai salib. Oh, Pak Victor izin apa boleh dilepas? Gitu kan. Gue bilang nggak apa-apa, yang penting lu udah tahu bahwa gua Nasrani. silang gitu kan. Iya. Udah jauh copot. Itu yang nggak bakal lupa tuh. Di TV3 TV3 Malaysia gitu. Oh jadi Victor bukan orang Melayu, saya orang Batak. Saya bilang, kok bila cakep nyanyi lagu Melayu? Dalam hati gue, ya belajar lah. Kok nggak belajar mana bisa, gue bilang. Bener. Untung aja nggak lepas dong. Belajar lah. Itu udah dalam hati aja. Pas pula dari Medan pula kan. Keceplosan pula aku bahasa ini. Jangan sampai ku lapor sama Mak Yulu.
Iya betul belajar. Gitu. Jadi lagu Ambon juga aku kan nyanyiin juga. Jadi artinya supaya ini loh kita penyanyi itu karena kan ada istilah sebetulnya mungkin penyanyi-penyanyi yang sekarang kita bukan bilang mereka nggak ngerti. Tapi aku waktu belajar vokal itu ada dikasih tahu sama almarhum Bang Meyer istilahnya the singer not the song. Jadi bukan lagunya. Di barat kan banyak penyanyi-penyanyi bawa satu lagu, ada misalnya Michael Bolton, ada siapa nyanyi lagu misalnya katakanlah To Love Somebody, banyak versi kan, dan banyak penyanyi, tapi dengan karakter masing-masing. Makanya dia bilang the singer not the song. Ya benar. Bukan lagu tapi penyanyinya yang bagaimana dia bisa bawa lagu ini supaya beda. Kalau kita dulu kan udah lagu ini udah top terus kita nyanyi, itu lagu bekas. Terus ke situ kan, sebetulnya salah. Benar itu Bang. Lagu ini kita nyanyikan versi kita. Versi si A, versi si C gitu. Jangan ikut yang nyanyi, kita punya style. Kita punya style. Masalah orang suka kita itu kan relatif. Ada orang suka si A, ada orang suka si B, kan begitu. Iya. Jadi Nggak bisa dipaksakan. ada jati diri begitu. Background tersendiri. Iya. Dan kalau di Indonesia Timur pasti nangis kalau dengar lagu Abang Mama Selamat Natal itu. Selamat Natal Mama. Ya. Natal Mama. Itu, Aku dengar pertama kali. itu masuk wilayah timur, termasuk semua di sana itu. Bulan 9, bulan 10 pun sudah Mulai berkumandang. berkumandang. Ya Mama, Selamat Natal Mama. Sama Titian Kasih itu. Berkumandang. Makanya aku bolak-balik aja ke sana tuh. Itu karena lagu itu. Nah itu kan kembali lagi aku bilang kita kan tidak bisa a priori dengan satu lagu. Dengan satu gender gitu. Kita nggak bisa. Kalau bisa ya apapun kita bisa nyanyikan gitu. Sama aja istilah sekarang kalau dunia bisnis. Apa yang nggak rame di supermarket itu? Alfamidi, Alfamart, semua ada kok. Makanya dikeroyok terus itu tempat itu kan. Karena dia ada semua. Ada bahan semua ya kan. Dan disitulah hebatnya. Artinya kalau setahu saya kalau di Indonesia Timur misalnya Ambon, mereka fanatik dengan penyanyi Figur mereka. seseorang udah. Tapi Bang Victor bisa menembus loh. Apalagi lagu rohani di sana sangat banyak. Iya. Peganglah tanganku, peganglah. Bang Victor bawa dan semua orang Ambon tahu kan. Luar biasa Bang Victor. Dan mereka memang dan mereka kalau ketemu Bung, ya begitulah. Kalau udah fanatik ya. Dan Bang Victor bisa menembus ke sana itu prestasi. Sama yang satu biasa. juga, jangan kita sombong. Itunya kuncinya kan. Kan kita orang bisa lihat kita sombong pada saat kita jumpa kan. Iya. Misalnya pada saat kita datang ke Ambon, terus kita sombong, busung dada. Ya kan? Orang lihat, sudah lah. Ternyata sombong dia, akhirnya pun orang gak simpati kan begitu. Apalagi kita kalau ke Papua. Kan maaf cakap di Papua tuh kan karena mereka makan apa segala, jadi badannya kan smell gitu kan. Ya kan? Ciri khas lah baunya kan. Iya. Kalau kita gak peduli, kita peluk aja, kita salam. Jadi mereka merasa, kakak. Dekat ya, merasa dekat. Tadinya yang gak punya, akhirnya mereka pengen punya, kita punya lagu kan, single gitu. Itu salah satu juga sih sebetulnya. Pendekatan diri kita juga. Ya itu benar. Yang kalau macam awak kan belum bisa kan, begitu berbeda sedikit udah langsung merasa cantik kali lah. Itunya ya kan, awak paling cantik di dunia ini kan itunya. Ada yang lain. Ya itu perasaan bidadari apa yang Bidadari yang turun dari apalah kayak pari-pari itu sebenarnya. Ya, ibarat yang sekarang lagi ngetren, kau kenal Veronica. Mas Victor Veronica si otak. Veronica ini Saya sosok jangan kena strom ya. kejang-kejang gitu. Bang. Kenapa lari ke sana kita ya? Ini Kejang-kejang gara-gara gitu. emak satu ini ya. Tapi ini abang nih dari Sumatera Utara, dari Tapanuli, dari Tarutung. Dapat kakak dari Manado. Bagaimana ceritanya Bang Abang? Kalau itu kita kembali bukannya kita semua religius, kalau itu memang itu jodoh sudah Tuhan atur. Sudah Tuhan atur ya. Iya. Aku juga dari dulu kan pengennya adanya baru Simanung Kalit, apalah anak tulangku. Cuman dulu beda Kak, usia kami jauh kali gitu.
jauh kali usiaku gitu. Nggak tahu ketemu juga sama gadis tahunan ini, usiaku malah 20 tahun Lebih tua ya. lebih tua aku. Tapi memang udah jodoh, udah rokap. Gitu loh. Entah kenapa pun kayak kalau pikir-pikir berat di ongkos dah bah. Jauh ya bang, jauh ya bang. Oh berat di ongkos lah. Kali terbang ya kan? Waduh, kita sampai Manado, dari Manado mesti nyebrang lagi naik kapal laut kan. Iya, iya. 6 jam. Tapi itulah Tuhan sudah atur. Udah atur semuanya Dan perjalanan. kita pun berangkat ke sana Tuhan cukupkan. Nah itu Iya. pula kan. Benar-benar. Kalau sudah Tuhan yang Pak kasih, masa dibikin susah, kita enggak juga lah. Iya benar. Ah, Walaupun jodohnya kian dari Australia kian kan udah diatur Tuhan itu tuh. Iyalah. Ongkosnya mau ke sana kan gitunya. Pasti sudah disiapin semua Udah, itu. udah ada wadahnya itu dan masing-masing. sekarang beliau kan sudah menjadi hamba Tuhan kan, pendeta. Makin apa lagi lah, makin teratur lah hidup awak kan. Iya. Macam-macam ditumpang tangan kan habis awak. Hati-hati. Bener-bener luar biasa berkat Tuhan itu. Iya. Bang Victor ini ya. Iya. Mulai Perjalanan hidup kita nggak ada kita yang tahu ya. Iya. Tapi sebelum abang itu berkeluarga, sosok di balik kesuksesan abang sampai ke dunia rekaman itu siapa? Ya itulah salah satu yang untuk membuat aku menjadi seorang yang tidak sombong, harus rendah hati. Ya salah satunya abangku yang paling besar almarhum Bang Beyer. Dia yang banyak membuat aku bagaimana menjadi orang yang bisa wise gitu. Iya. Karena aku ingat sekali kalau aku habis nyanyi terus banyak orang bilang, aduh bagus suara adikmu ya gitu. Ah enggak, masih perlu banyak belajar itu. Oh dia nggak terlalu ini ya? Enggak pernah dia bilang, oh iya enggak. Masih kurang itu, masih banyak belajar itu. Terus bagus sekali suaranya, kuping kau aja lagi enak dengar. Begitu. Iya. Enggak pernah dia bilang, oh hebat dia enggak. Mungkin nggak dengar abang kali. Enggak, karena aku dengar dia selalu begitu kok. Dan dia orangnya sangat sabar. Contoh rekaman aja, kalau aku sudah rekaman gini, kurang aja speed dia punya nada itu enggak sinkron dengan musiknya. Kurang itu. Padahal kita sudah jiwanya udah dapat di situ kan. Jadi maksud dia tuh jiwa dapat, tone juga dapat. Itulah Bang. Apalagi zaman dulu Bang ya. Belum ada cun. Belum ada pakai naikin jahit istilahnya. Ada benang jahit aja, jahit naikin dikit, naikin kan. Temponya lewat juga geser dikit. Kalau sekarang kan gampang, kalau dulu nggak bisa. Harus tepat dan Malas tepat. kita backing vokal udah udah pas belakang kan sama. Udah copy paste udah. Kalau dulu nggak bisa. Nggak bisa, harus ngulang ya kan? Semua lirik bar to bar harus kita selesaikan. Nah di balik itu semuanya bang, ibaratnya ini abang yang mendukung di belakang ini kan tidak pernah bilang oh mantap, nggak pernah bilang gitu. Biasanya kalau jiwa orang Batak ini kan bisanya mendele. Ada nggak keinginan waktu itu tidak ingin maju? Sempat hampir putus asa gitu loh. Udah nggak mau lagi rekaman. Kalau aku sih memang orangnya nggak ini sih nggak sampai ke situ. Jadi pokoknya sama aku prinsipku ya aku jalankan aja lah. Kalau nanti waktunya sudah waktunya bisa berjalan bagus ya aku lakukan itu aja sih. Jadi nggak ada istilahnya give up nggak ada. Iya. Karena kita memang sudah mulainya dalam dunia malam sih. Jadi kita udah ditempa ya. Ya udah ditempa. Dinikmati ya. Begitu. Biasa kalau. Jadi dari semua album Victor Huta Barat, album apa yang menurut abang paling berkesan itu? Itulah tadi paling berkesan dalam dunia rohani, lagu-lagu rohani ya salah satunya itulah lagu Selamat Natal Mama itu Titian Kasih. Karena kalau Titian Kasih itu kan kita bicara soal liriknya sangat luar biasa kan, dari tempat yang maha tinggi dia datang ke dunia ini menjadi manusia untuk kita. Dia menjembatain kasih itu, dia bikin seolah itu jembatan supaya kita bisa melewati. Kalau kita nggak dia kasih itu jembatan itu dengan kasihnya itu ibarat jembatan kasihnya itu, kita nggak bisa melewati itu, kita akan. Makanya kalau aku lagi nyanyi di Papua, aku nyanyikan lagu itu, saya bilang kalau tanpa kasih Tuhan, saya tidak mungkin ada di sini. Jadi Luar biasa. Dalam sekali. Kalau untuk lagu Batak, ya itulah lagu yang nggak bisa kulupakan. Ya, kayak misalnya lagu Buru Pangguaran, Madura Madura Bayon, Tangyang Dainang.
Karena itu memang story kan, Iya. real story. Real Background-nya. story dan audiens Batak berterima gitu kan. Kita kan sekarang cari lagu bagaimana supaya ini bisa abadi, Nah, itu bisa dia. evergreen gitu loh. Bisa dinyanyikan, kayak tadi kita sebelum kita mulai ini, kayak lagu Parjolo Sahali, itu kan lagu itu kan pas dia lahir, dibikin misalnya pesta, karena dia sudah lahir anakku. Tardi di dia, bisa lah dia membawa nama keluarga aku nanti kalau udah besar. Begitu udah married juga, dia bisa membawa nama keluarga aku. Dan itu kan selalu dinyanyikan itu, begitu kan. Iya. Bang sambil diminum bang, Iya. kopinya. Aik si Tio apa kopi nih? Dua-duanya pun boleh bang. Di sana bang, Iya, kopinya bang. Ini ya? Iya. Oke. Biar nggak terlalu apa kali kita kan. Ini kayak kopi Sidikalang nih. Nah itu enggak pesanan dari apa itu? Dari Dolok Sanggul ini. Dulu Sanggul ya? Oh, dari kampung kita? Dari kampung kita. CMD ini kan produk Sanggul ini bang. Oh, luar Jalan biasa. kuda, jagal kuda. Oh iya. Aku ingat banget waktu kami ke sana tuh, pesta. Sama Aksido. Zamannya suka diundang sama almarhum Olo. Oh iya. Ada pesta lah kan, masuklah daerah Dolok Sanggul. Keluar itu bah. Jagal kuda. Jagal kuda. Hah? Gue bilang. Ternyata memang enak jagalnya dia. Mantap lah, Bang. Ingat aku bah. Luar biasa. Jadi kalau untuk anak-anak nih ya bang, ada yang penerus abang Justru dua-duanya ikut. nyanyi nih. Ada 3 kan, yang satu anak Nasrani kami. Tapi yang 2 ini mereka sekolahnya sekolah di musik. Oh sekolah musik. Yang satu ambil komposer, baru kita, ya, si Keisha baru Pangguaran. Dia ambil komposer di UPH. UPH Pelita Rapat Iya. di Tangerang. Terus anak yang si Pai 2, yang laki-laki, dia ambil sound design. Sound design. Kalau kita mana tahu, mana ada dulu sound design. Kita nggak ngerti tuh kan. Sound desip yang ada bang kan? Iya, sound desip yang ada dulu. Iya, sound design belum ada itunya. Bener itu. Inilah hebatnya orang kita nyamber aja ya. Itunya. Gitu. Dan istilah-istilahnya kita nggak familiar Nggak dikit familiar ini. ya, apa sound design nak? Aku bilang, kita tahunya bagian sound aja kan. Jadi itu rupanya ibaratnya kalau orang bikin film, kalau lagi dia di rawa-rawa lagi jalan, tiba-tiba ada suara kayak jangkrik. Terus Oh, bikin suasana jadi bikin son-son Ya. apa ya? heboh gitu dia. Gitu. Jadi yang lucunya mereka begitu selesai SMP, dua-duanya nih, yang satu jago nih IT-nya dia. Waktu SMP dia jago ngutak-ngutik. Aku pikir dia masuk IT nih. Yang perempuan dia juga jago, dia ada ranking terus, masuk 5 besar terus dia waktu SMP, SMA. Tapi tiba-tiba mereka berdua menghadap berdua. Kami mau lanjutin aja di ini ya. Aku mau ambil komposer. Karena si Boru kita dari kecil sudah di EPM, piano. Piano, Yayasan musik di Manggarai itu kan. Mau ambil musik aja aku katanya. Terus yang satu ambil sound design. Apa itu sound design? Ketika jelasin gini. Kenapa enggak kira ngambil eksak aja? Aku bilang, kau kan IT jago. Kau ranking terus, aku bilang. Tahu apa jawaban mereka? Aku. Kami kan hidupnya dari musik. Hidupnya, Dedi kan bisa biayain kami nyanyi. Dari musik. Sekolah dari Dedi nyanyi musik. Kami mau lanjut. Oh nggak bisa ngomong aku. Oh iya. Karena aku juga dulu kan termasuk bandel juga. Pengen dinyanyi terus gitu Iya, kan. iya. Ya, aku bayangin lah gimana aku dulu begitu berkeras kan. Cuman satu syarat aku bilang. Selesai kalian dari sini kalian harus main kalian musik di gereja. Aku bilang. Heeh. Itu yang paling utama aku bilang. Ya sampai sekarang puji Tuhan mereka Main di gereja. mamanya khotbah, anak-anak main musik. Tinggal aku bagian singer kan. Oh. Sedap. Bener. Jadi Keren itu. Satu Keren. keluarga Iya. tuh, Dan memang mengerjakan akhirnya Tuhan. karena udah selesai ya, puji Tuhan kita kan ada berkat ya. Bangunlah di ruko itu kan lantai 2. Iya. Studio dulu kan tempat latihan kan. Iya, Nah, iya. sekarang bangun studio lah, dia yang pegang tuh studio. Berarti sudah di sana sekarang. Aku sekarang rekaman situ semua terus gitu. Nah, yang anakku yang perempuan yang buruku ini dia memang alirannya dia rock klasik. Ya. Jadi berapa kali misalnya aku ajak gini-gini, tapi ya kita nggak bisa paksa kan, nggak boleh kita paksa. Ya puji Tuhan. Kayak baru-baru ini dia, baru kemarin ya sayangnya Maya, dapat kontrak dia ya. Kontrak untuk nyanyi lagu-lagu ya,
lagu-lagu rock gitu. Ya memang karakternya ke sana ya. Ke rock. Kau jalankan aja, tapi jangan kehidupan rocker itu kau jalanin. Iya, iya. Nyanyi aja kau bilang. Kalau kehidupan rocker nanti kau entah betato lah, entah apa lah macam kan. Nggak cocok jadi apa ya? Berwatak Tapi puji Tuhan dia juga di gereja dia WL. Yang penting jangan lupa, aku bilang, Minggu Tetap ibadah. gereja. Gitu dah, bah. Komplit ya. Komplit. Ya. Ada pemain, ada singer, ada pendeta. Begitu singer nyanyi, kunci mana Pi? Kan enak ya kan? Enak. Maksudnya kunci mobilnya mana? Katanya mau ngasih yang baru gitu. Luar biasa. Iya. Aduh. Iya. Dan kalau Bang Victor sendiri nyanyi yang paling jauh udah sampai kemana Bang? Kayaknya udah Indonesia. Mau ke luar negeri juga? Luar negeri kita sampai ke Cyprus. Cyprus. Cyprus itu Middle East. Eropa ya? Ya, daerah ini dari Timur Tengah. Oh timur, Cyprus. Cyprus. Iya. Kalau kita tahu ada bintang film kayak Brooke Shields. Iya, Brooke Shields. Itu daerah itu mereka orang-orang sana lah itu. Dari situ ya. Terus ada George Michael yang nyanyi lagu Careless Whisper. Dan di sana nyanyi juga Bang? Nyanyi. Aku nyanyi waktu itu ingat sama almarhum Bang Edi. Di Silitonga. Jadi dari Ikatan Kopi Indonesia bikin acara, bikin event di sana. Tapi begitu sampai di Jordan, Bang Edi pulang. Biasalah ada mardandinya kawan nih kan. Berarti Abang Aku lanjut. Kan ikut rombongan ibu-ibu semua kan. Ibu-ibu lah aku bikin bagian backing core-nya. Gue nyanyikan lagu Situmorang kan. Hey, are you from Mexico? No, Indonesia aku bilang. Karena kan model-modelnya kayak Meksiko iya, kan. Latino. Iya, Latino kan. No, Indonesia. Where is Indonesia? Aduh. Itu berapa tahun yang lalu ya. Mereka taunya kan Bali, Indonesia. Iya. Bali. Tapi begitu dengan adanya, no Indonesia. Not far from Bali, you know Bali. Oh iya. Baru tahu mereka. Gitu. Jadi aku ingat banget tuh Bang Edi pulang tuh. Nyanyi lawak sendiri. Wah, ibu-ibu lah bagian for latihan kalian dulu latihan. Untung aja nggak sempat abang bilang waktu itu, dulu sanggul gitu ya. Nggak bakalan makin paham. Tapi gitu. kalau aku bilang Toronto mereka tahu, kampungku Toronto, Tarutung. ya. Tarutung. Oh, I'm from Toronto. Iya Tarutung maksudnya. Not far from Belgium bilang. Loh, kok ada Belgia? Iya Balige. Iya. Jadi bener, udah ke bener. sana, terus terakhir kita misi budaya lah. Kami ke berapa benua ya? Ke Inggris, Eropa, Budapest, udahlah pokoknya. Terus ke London juga kami waktu itu misi pas hari Agustus. Terus kalau ke Hong Kong, kemana sih ya? Terakhir ini berapa kali mau diminta ke LA segala macem. Karena dulu kan aku masih sendiri, jadi kalau aku berangkat sendiri kan aman-aman aja. Kalau sekarang kalau berangkat sendiri udah nggak mau aku. Minimal ikut satu sama pemain keyboard lah kita bawa, supaya jangan capek. Karena di London itu pengalamanku main kami latihan 3 hari berturut-turut. Yang betul-betul pemain musiknya di situ cuman siapa ya? Nggak ada. Jadi main keyboard. Mereka kan yang orang kerja. Tadinya main musik, terus kira udah kerja di sana di kedutaan kan. Latihan 3 hari berturut-turut. Udah begitu harinya, tetap juga salah. Sering begitu Bang. Tapi karena mereka euforia, begitu gue buka arok, sarapa, renda, sementara yang gitar bar entah kemana-mana kan. Iya. Tapi karena sudah euforia, udahlah hajar aja lah terus. Udah lupa ini yang chordnya kemana-mana. Yang lucunya itu pemain bassnya. Asik marah-marahin kan, nggak kesini, ini chordnya kesini. Begitu hari hanya kita panggilkan wakil daripada ambasador from Indonesia, Mr. siapa aku lupa ini. Yang main bass itu wakil. dari kedutaan. Dari kedutaan yang aku marah-marahin. Minta maaf ya. Enggak apa-apa, saya suka kok, saya dikasih tahu gini-gini. Itu udah pengalaman kami di London. Jadi ya
berapa kali diminta ke LA, nanti kita jalan-jalan, bukan jalan-jalan lagi sama aku, yang penting bisa nggak ikut istri satu, bisa nggak kau pemain keyboard, oh nanti di sana ada yang enggak lah, enggak. Ribet bener. Daripada kita nanti mutung-mutung kita, enggak lah, enggak. Aku bilang, kalau mau bawa, sudah aman kita, udah tenang gitu. Masih sama Erik. Masih. Oh iya, tahu kan. Erik Kota Barat. Iya, Mana-mana pasti. gitulah. Kalau Indonesia ya puji Tuhan udah semua lah. Mm-mm. Semua lah ya. Kalimantan, karena aku punya juga album Katolik kan. Album Katolikku tuh, karena album Katolik itulah kami pergi sampai ke Waingapu, Waikabulak, terus kemana lagi kita? Waikabubak, terus kita masuk, bahkan kita tinggal nginap kita di seminari ini, Mataloko. Yang frater-frater yang bakal jadi pastor. pastor. Si itu nginap cuma satu-satulah si kakak yang perempuan di situ di tempat tempat seminar itu. Semula calon pastor itu ngeliatin kakak ya? Sudah kami udah kemana-mana lah. Kami sudah pokoknya daerah timur, dari NTT, NTB udah semua. Udah jalani semua ya. Semua. Itu berkat nyanyi kita. Iya. Kau udah kemana? Dan jangan salah loh, itu karena lagu-lagu rohani loh. Nah, ya. Kadang-kadang orang kan, aduh lagu rohani kayak kita udah gak laku lagi deh sekarang nyanyi kayak lagu rohani. Jangan salah. Jangan salah. Sekarang aku mau cuma kasih gambaran aja. Penyanyi-penyanyi siapa yang kita tidak kenal? Uta Likumahua. Iya. Bruri Peso 5. Iya. Bahkan dari Batak ada Bang Edi Silitonga, ya kan gitu kan. Ya kan? Saatnya mereka dipanggil, sudah kan? Iya. Lagu-lagu sekulernya kan sudah jarang didengar kan. Iya benar. Nah kalau kita kan, misalnya kita kan punya lagu-lagu rohani. Kalau saatnya kita dipanggil, lagu rohani itu kan akan tetap abadi. Benar itu Bang. Jadi kadang-kadang, dan itu sudah kurasakan kan, sudah kurasakan. Karena ada lagu rohani ya, gak usah jauh-jauh lah yang tadi lagu itu kan. Iya. Selamat Natal Mama, akan tetap dikenang sepanjang masa kan gitu. Apalagi kita lagu-lagu Kidung Jemaat, kayak kita Haluan Nagukku kan ada, Nanggu Malunsang segala macam kan. Bahkan itu kalau pesta Botilon, Iya. pembangunan gereja, ya lagu itu lah minta. Nanggu Malunsang itu kan, Nanggu Malunsang. Jadi kalau lagi ada kesempatan nih, aku cuma mau kasih tahu sama teman-teman kita semua. Kalau lagi ada kesempatan bikinlah lagu rohani. Apalagi kita dari HKBP, ya kan ya Haluan Naguk, Buku Ende, misalnya kita dari GKPI, ya ada Kidung Jemaat, ya kan? Iya benar itu Bang. Betul. Dan di perusahaan ini juga ada satu channel khusus lagu rohani. Maju CMC terus. Worship. Bagus, memang harus dah, Bah. Khusus lagu rohani tuh. Iya. Nanti kapan-kapan lah kita undang Bang Victor juga ikut boleh. berpartisipasi. Dengan senang hati, boleh. Lagu-lagu rohani ya. Iya. Khusus lagu Harus penyembahan. Bos kita bikin satu. Karena kita tidak ada yang namanya sekolah talenta. Ya benar. Sekolah vokal ada, sekolah musik ada. Sekolah talenta nggak ada. Talenta itu hanya Tuhan yang kasih kok, cuma-cuma. Iya benar. Tapi PT Talenta ada di Bekasi Pak. Ya. Bilang aja lah sekaligus sama Go Talent bilang lah. Kalau kayak segitunya kau bilang. Iya Bang Kan, Victor ya. jadi talenta itu kan kita gratis Tuhan kasih. Iya. Ya kita kembalikan aja lah kan. Iya. Iya ada Pak. Harus dijaga, dipupuk. Iya. Kalau sudah diberikan talenta. Jadi abang ini sudah untuk penyanyi udah sangat senior, tapi masih bisa nyanyi dengan menjaga kesehatan abang ini luar biasa lah. Dan jujur aja aku sekarang udah 5. Kepala 5 Bang. Ring. Udah 5 ringku. Masih bisa. Pas COVID itulah aku kena. Padahal aku tidak merokok, kan? Iya, Tidak minum. Kalau di pesta Batak pun nggak pernah aku sentuh namanya tuh daging saksang segala macam. Paling aku lihat, kalau ada Ikan mas. naniura. Naniura. Nah itulah mau aku makan kan. Kalau nggak dari rumah aku udah pergi makan dulu. Nggak, cuman karena aku dari dulu, kehidupanku kan dari dulu kan nggak pernah di rumah aku kan. Tinggal di, yang tadi aku bilang ada band Rosetta, aku udah tinggal di sana. Jadi kalau setiap sebulan nanti bapak datanglah, ada gajiku, bawa pulanglah Pak. Gitu aja kerjanya kan gitu.
suka makan di warteg. Ya makan di warteg apalagi kalau nggak tempe, tahu yang goreng-goreng itu kan. Yang belum tentu minyaknya minyak bersih. Minyak jelantanya nanti diulang lagi kan digoreng kan. Akhirnya kolesterol. Masuk aku ke rumah sakit. Kena dua pasang di Harapan Kita. Sebulan kemudian lagi pasang lagi di rumah sakit jantung. 3, jadi 5 udah. Hobi pula abang makan mendoannya. Oh suka. Ini aja tadi udah keten-keten. Oh iya. Cuman dia masih bilang jangan dulu katanya. Ya untung aja Selesai tadi nggak ada podcast ini mendoan dulu situ. baru hantam. Katanya. Bahasa keten keluar lagi sih orangnya. Udah lama gak denger ya. Udah keten-keten nih. Keten ini. Ya. Baru ini loh 2026 baru aku dengar lagi nih bahasa Masih ini. dengar nggak istilahnya dulu kita kalau kumpul-kumpul? Hmm. Terus ada cewek kan keluar. Itu adiknya teman kita lah misalnya. Ya adiknya kau, adiknya si ini nih kan. Si Amosir tuh. Masa kau mau keten-keten dia? Masa mau kau perli dia? Kan? Iya, itu dia. Kalau dulu Adiknya. gitu bahasanya makanya. Terus yang hebatnya lagi teman satu bilang, kau cium dia sama aja kau cium dia. Dibandingkan ya kan. Iya. Udah di perlinya adekku katanya gitu. Keten ya kan. Baru ku dengar lagi nih bahasa ini 2026 ini. Iya, belum lagi balen dong, balen. Balen. Ya kan. Limpul. Luar biasa, masih ingat juga ke sana ya. Jadi gitu, dan Agustus ini aku 71. 71 Bang ya? Baru 71. Baru. Ya, jangan bilang sudah, baru gitu aja lah. Iya baru. Harus positive thinking terus Iya kan betul, gitu. betul bang. Tapi kalau dilihat dari gaya Bang ini umur itu cuma angka. Just a number. Cuman angka, gaya aja. Kan jago-jago udah supaya dibilang masih muda. Kok kiranya tadi masih sekitaran 58 gitu bang? Enggak, Masih baru 71. apa kali lu? Postur badan itu masih tidak memungkinkan untuk 71 gitu loh. Iyalah. Ya sukacita aja lah. Iya, benar. Bersyukur aja kok. Masalah selalu ada kan. Iya. Bangun tidur aja udah mikir AIUE. Iya. Pikirin terus makin mutu muka awak kan. Dan masih sehat Abang. Tapi ngomong-ngomong, bapakku sampai 6 ring. Oh. Almarhum. Terus ku bilang begini. Dia ngatur-ngatur makanan kan dia. Hantam aja semua Pak. Cuma satu patangannya aku bilang. Apa itu pantangan? Apa itu? Kau jangan dekat-dekat speaker nanti lengket gimana? Magnetnya ya. Tarik menarik ya. Kalau kau ke pesta jangan dekat dan speaker nanti nempel. Iya. Tarik menarik maksudnya maksud begitu. Tapi sudah almarhum Pak. Iya ya. 6 ya. 6. Oh ya. Umur 78. Oh luar biasa itu sampai 78. 78. Jadi ngomong-ngomong Bang, jadi Abang masih terus berkarya ya? Masih. Masih. Kita kan kembali lagi ya kan, bukan hanya mau sosok rohani ya Bang, enggak juga. Tapi kan semua itu kan yang paling penuntun hidup kita yang paling akurat adalah Alkitab. Firman Tuhan ya kan. Jadi di situ dikatakan, aku hendak bernyanyi selagi aku masih ada, aku hendak bernyanyi selagi aku masih hidup. Itu aja aku pegang. Luar biasa. Admin, tolong nanti bilang sama bos, Bang Victor siap di worship. Lagu rohani. Lagu rohani. Iya. Oke. Iya kalau bisa menjadi berkat kenapa kan? Bener bang. Kan semua kan hidup ini kan bisa menjadi berkat. Artinya berkat itu bukan cerita soal duit, soal harta. Kita bisa membuat orang senang, apa itu kan berkat juga. Bahagia. Jangan nanti begitu kita lagi kumpul datang si Ak. Pergi kenapa? Kawan papaya kawan tadi banyak kali ini nanti ini ayo kan nggak jadi berkat. Iya benar. Tapi begitu datang dia, udah datang dia bah. Pasti kita senang nih kalau dia datang kan gitu kan. Langsung disambut. Iya, jangan dia begitu kita datang orang kabur kan, aduh. Menyakitkan itu. Pasti ada sesuatu kan. Iya. Tapi walaupun kayak gitu, udah panjang perjalanan abang ini Bang Victor. Aku ada juga satu kebanggaan sama aku. Itu. Ya karena aku pernah satu panggung sama dia. Ingatin dulu. Batak naik waktu itu kami di Opio kan. Oh iya. Apa nih? Apa nih? Pondok Indah itu. Iya. Bintang tamunya kami bikin Bang Victor. Makanya masih ada berkatnya lah. Biasa sama legend satu panggung ya kan. Jumpa lagi. Tahun berapa itu ya?
setelah COVID kayaknya. Iya setelah COVID ya. Iya, setelah COVID waktu Iya, itu iya, kita iya. bikin Batak Night ya. Batak Night sama Pak Jali waktu itu. Iyalah, itunya kan. Jadi menurut abang gimana nih dengan seniman-seniman Batak kita yang muda-muda nih? Ya kalau aku sih, aku support. Ayolah berkaryalah. Berkaryalah kalian, tapi satu hal, jangan ada sifat iri, sifat dengki, terus sifat jelek-jelekin, itu nggak bagus. Bagian kau sudah ada, Tuhan kasih, bagian si A, si B sudah ada. Semua masing-masing itu punya kelebihan dan punya kelemahan gitu loh. Kita kan biasanya kan kadang-kadang, udah begitu udah nggak enak kan. Gitu aja, belum keluar ngomongnya tapi kalau udah nggak enak itu. Udah leseng-lesengnya sedikit ya. Udah ada kode-kode yang tidak mengenakkan gitu. Banyak loh sekarang, aku kan suka lihat-lihat nih siapa nih. Kalau keluar misalnya, kan terus selengkapnya aku buka. Musisinya ini. Oh hebat. Jago-jago, hebat-hebat loh. Bangga kita. Dan jangan salah loh, kalau untuk musik organ tunggal, aku bukannya apa ya, bukannya mau bilang sok tahu gitu. Orang Batak lah yang paling hebat. Solo ya, Iya, solo untuk keyboard. main organ tunggal. Kenapa aku bilang begitu? Karena aku berapa kali nyanyi sama yang bukan orang Batak gitu kan. Iya. Kurang kena gitu. Nggak hidup. Ya, benar loh, luar biasa loh. Dan itu pernah pengalaman aku sama Erik, kami ke Ambon. Pas Erik main gini-gini, Ambon juga punya style juga masing-masing kan gitu kan. Apalagi lagu-lagu yang remix itu kan, jago-jago. Tapi mereka tukeran loh. Bung Erik, aku minta dong stylenya. Erik juga, aku minta dong stylenya. Itu kan satu, secara nggak langsung mereka mengakui gitu loh. Dan aku ngerasain kok. Masing-masing. Makanya aku kalau kemana-mana bukannya nggak mau sama diiringin sama pemusik-pemusik lain. Karena udah nyaman gitu loh, udah nggak capek gitu. Nggak perlu harus latihan lagi. Udah. Cek sound tinggal Erik aja yang udah gitu misalnya. Kita bawa lah, entah si Erik lah, entah si Nando lah, entah siapa lah gitu. Wah akui loh, hebat loh. Salut kita mau musik Batak nih, bener. Ya, Makanya maju. Kalau komposer-komposer atau pemusik Ambon yang belum tentu bisa main keyboard solo. Iya, Jadi bukan mengecilkan mereka, tapi kalau aku sih bangga gitu loh, bangga sama pemusik-pemusik kita, apalagi yang regenerasi ini. Cuma satu tuh banyak ini juga lah, banyak belajar, rendah hati. Itu aja sih kuncinya sih. Kalau kulihat lah dari khas suara abang ini, berkarya abang di dunia musik ini, kenapa dulu nggak ngambil grup bang? Nggak ada niat apa waktu itu buka trio gitu? Aku pernah grup kan dulu sama Edis. Sempat Group. ya? Sempat. Sama Edis Group. Iya. Sempat. Ada albumnya itu bang? Enggak, kami dulu masih membentuk gitu. Istilahnya ngamen lah kami di Borobudur Hotel gitu ya. Tapi akhirnya aku pikir begini. Satu grup dia kan termasuk leader, penyanyi juga, punya vokal juga yang luar biasa. Terus aku juga ada vokal juga. Ya, nggak mungkin lah aku pikir satu perahu dua kemudi kan gitu. Kasarnya gitu loh. Ya udahlah, jalanlah kau dengan grupmu. Ya aku bisa meledak lagunya. Biarlah pergi. Datang lagi nih ke aku masih. Ayo kita mau show nih banyak tempat gini. Aduh dah, aku udah bangga kali kau udah bisa berhasil. Gue bilang, gak apa-apa. Aku bilang, jalan aja. Gitu. Makanya kalau enggak juga aku gak mungkin bisa orang tahu aku penyanyi solo kan gitu. Itunya cuman. Hanya ke situ aja sih. Sempat juga bertrio beliau kan? Sempat bergrup, bertrio juga sempat. Aku sama si Sampe. Ada Sampe yang gemuk-gemuk itu. Sama Hilman aku pernah dulu. Duet kami di Silver Dollar di Blok M. Pak Hilman Padang? Iya. Tapi nggak pernah sampai ke rekaman bang ya? Nggak. Hanya solo yang dikenal orang Bang Victor ini. Iya. Makanya aku pun cari-cari. Sempat sama Edi, sama Yan Berlin, sama Julius kami sempat kan waktu acara Wisata Nada, acaranya Ibu Isti kan. Sempat kami di trio-trio. Tapi ya itu lagi, kembali lagi kadang-kadang ya kalau kita kadang-kadang kan tiga kepala ini kadang-kadang kan beda ini kan. Nggak usah dalam hal kita bagi suara.
dalam hal kostum aja kita udah Pasti berbeda. bertengkar. Iya. Gitu loh. Enggak cocok aku pakai warna ini gitu ya kan. Itu. Kau yang cocok, aku ini. Apalagi trio cewek bang sekarang. Kok lebih merah kutekmu dari aku. Kok lebih mahal sepatumu. Lebih tinggi hakmu. Makanya kan kadang-kala kita lihat kan trio-trio kita kan tiba-tiba udah ganti personil. Itu pula lagi yang membuat nggak langgeng gitu kan. Mungkin ada juga merasa wah udah main on. Itulah. Itu kan itu pula dah bah. Nah itu makanya susah untuk berjalan lebih lama bang. Iya. Enggak kayak dulu lagi kan. Ada sih beberapa trio yang masih abadi ya, masih mereka. Tapi trio lama. Kecuali karena saudara satu udah meninggal, itu pula. Tapi yang hebohnya kan baru ini udah ganti lagi personil kan gitu. Banyak kendalanya nih. Banyak sih. Tapi selama abang nyanyi lah, selama manggung. Paling berkesan abang itu manggung, apa yang abang ingat? Paling berkesan waktu manggung di istana lah. Iyalah. Jumpa presiden ya. Itu kuanggap itu, aku pun banyak piala, kuanggap piala itu nggak ada apa-apanya sama itu. Itu prestasi yang Nggak paling. peduli lagi abang. Itu peduli lagi prestasi puncak lah sama aku. Kenapa? Yang nyanyi Teti Manurung, Iya. aku, orang Batak. Orang Batak pula nih. Penyanyi di Indonesia banyak. Ada penyanyi Ambon. Kenapa mesti kami yang dipilih? Nah itu pula ya kan. Acara itu bang, acara apa itu bang? Pas hari kemerdekaan, 17 Agustus. Nyanyinya jam 10 pas bendera naik. Biasanya kan nyanyi kan pas acara hiburan. Iya. Pas acara sakralnya itu. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Nyanyi diiringin sama angklung. Lagunya Sepasang Mata Bola, lagu kesenangan almarhum Pak Harto. Yang kita nyanyi di depan semua duta-duta dari luar datang hadir. Bayangkan tuh, itu nyanyi di depan istana itu anginnya kencang kan. Jadi itu musik itu kan terbawa angin. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa dengar. Tetapi kan dulu kan belum ada earphone. Jadi kita hanya berdasarkan kuping gue gini aja. Feeling apa kan? Ya puji Tuhan ya selamat. Sampai di salam, wah, sampai besok aku pergi kemana di bandara, wah, itu kuanggap prestasi yang paling luar biasa. Nyanyi Sepasang Mata Bola. Nyanyi di istana bukan untuk menghibur tamu-tamu. Ya malam lah, acara makan malam gitu ya. Ini acara kebesaran ini. Acara kebesaran. Orang-orang besar semua kan? Dan itulah prestasiku yang paling kuanggap ya. Bukannya mengecilkan trofi-trofi, enggak. Iya. Itu aja. Tapi gue bilang sama Teti kita harus bersyukur. Gue bilang, dari sekian penyanyi, cuman kita yang bisa dipilih. Gue bilang, udah itu kita bawa silang lagi. Gue bilang. Iya. Karena berdiri di situ aja pun udah satu berkat kan. Pak Harto nonton. Itulah kesayangan dia kan. Hampir malam di Jogja ketika mau pakai angklung tak. Wah seru banget deh. Pasti latihannya juga. Waduh. Udah berdiri Capek. di dalam istana kan. Iya. Padahal kami kemarin berdiri di luar istana. Sana kau. Itu sih. Iya kan. Dilele pas pampres. Iyalah. Jangan sana gitu kan. Oke bang. Masuk. Aduh gak terasa ini ya. Terasa terima kasih bang sudah singgah di. Biasa. Aku juga podcast terima kami. kasih dan minta maaf karena sekarang baru bisa kita ini Pak. Aduh. Sukseslah buat podcast kita ke depannya. Juga sukses buat podcast untuk khusus CMD Podcast. lagu-lagu rohaninya. CMD Worship. CMD Worship. Maju Tentunya terus. doa kami juga Bang Victor sehat-sehat selalu. Amin. Tetaplah berkarya ya. Amin. Intinya tetaplah melanglang buana di berandaku Facebook. Terus-terusan lewat ya kan. Mau kemana pun dia lewat. Mau kemana pun Diusir pun datang lagi dia. datang lagi. Itu dia. Terima kasih banyak Bang Victor. Semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih buat kru semua. Dan untuk kalian juga dimanapun berada, tetap dukung kami CMD Podcast. Jangan bosan-bosan menantikan podcast-podcast kami yang terbaru. Apa kalian bosan? Kalau kalian sudah bosan, ya usahakan hati kalian tidak bosan. Tetap tonton ya. Jangan lupa di-share, terus dibagikan, di subscribe, dijuluk, semuanya lah di situ. Oke. Oke? Horas Indonesia. Indonesia. Horas, Horas. bangsa Bangsa Batak.